Shalom HCC Family yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Rabu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan renungan kita, pembacaan kita dari Yohanes pasal yang pertama. Kita akan melihat ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya suka sekali karena di sini di awal dari Injil Yohanes ya, kita belajar sedikit. Ayat yang pertama yang kemarin kita sama-sama sudah baca dan renungkan itu menggunakan kata yang sama dengan kitab Kejadian. Pada mulanya Allah. Kalau dalam Kejadian 1 ayat 1, di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Dan di bagian berikutnya ayat yang keempat dan ayat yang kelima berbicara tentang dia adalah terang. Dan terang yang dimaksudkan di sini bukanlah terang seperti cahaya lampu biasa yang ketika tidak ada energi, tidak ada listrik, pasti mati gitu ya. Tidak mempunyai kemampuan untuk bercahaya dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Kabar baik tentang kelahiran Kristus, Injil itu bukan hanya berbicara tentang terang di dalam kegelapan. Bukan hanya berbicara tentang seperti kita yang berjalan di dalam satu lembah yang gelap, lalu kemudian ada orang yang menyalakan senter atau lampu, dan kita bisa melihat jalan, bukan. Tapi ada satu kabar yang lebih besar dari itu, yaitu bahwa terang di dalam Kristus atau terang Kristus tidak akan pernah bisa dikalahkan. Dikatakan dalam ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang ini menggunakan huruf besar, berbicara tentang Kristus, terang yang sejati. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Coba kita renungkan. Tuhan Yesus, dia adalah Sang Putra, dia Putra Allah, datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dia tinggal di tengah orang-orang yang berdosa. Dia digoda untuk jatuh dalam dosa. Dia sepertinya dengan sengaja, lebih baik mungkin bukan sepertinya, tapi dia memang dengan sengaja memberikan dirinya menjadi contoh bagi kita, supaya hari ini waktu kita ada di dalam kegelapan mungkin, kita tidak memiliki satu keraguan bahwa tidak peduli seberapa gelap hidup kita hari ini. Ketika terang Kristus ada dalam hidup kita, maka terangnya tidak akan pernah dikuasai oleh kegelapan kehidupan kita. Sekalipun kita ada di masa-masa yang sangat suram, yang sangat gelap hari ini, kegelapan yang ada dalam hidup kita tidak akan pernah mampu mengalahkan terangnya Kristus. Nah, ada banyak orang yang merasa bahwa hidupnya terlalu gelap, terlalu kelam, sehingga Allah tidak mampu mengerjakan yang baik di dalam hidupnya. Ada banyak orang yang merasa bahwa masa lalunya, bahkan masa sekarangnya terlalu gelap, sehingga sepertinya terang Kristus tidak mampu untuk menerangi jalan-jalannya. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Tidak ada kegelapan yang mampu menghalangi atau mengalahkan terang Kristus. Saya suka di dalam ilmu fisika ada satu fisikawan yang berkata begini ya. Sebenarnya kegelapan itu tidak ada. Kegelapan itu adalah tidak adanya terang. Dan memang betul, saudara. Kalau kita lihat segelap apapun suatu ruangan atau suatu tempat gitu ya. Ketika ada orang yang menyalakan satu lilin kecil aja, maka lilin yang kecil itu bahkan dapat nampak dari kejauhan. Kita tahu waktu malam hari ketika kita melihat ke langit gitu ya, mungkin dengan mata kita langsung ada banyak kita yang tidak mampu melihat bintang dan benda-benda lain yang ada di angkasa. Tapi saudara tahu ketika kita tahu bahwa di luar angkasa itu sangat gelap gulita gitu saudara ya. Tapi karena ada cahaya yang bersinar di sana, maka sekalipun dengan jarak yang sangat jauh sekali dari bumi, kita dapat melihat terang. Yang mungkin dari sini kelihatan sangat kecil ya, tapi ketika kita tahu ukurannya, wah sangat besar sekali. Saudara, tidak ada kegelapan yang mampu mengalahkan terang Kristus. Tidak ada masa-masa yang sulit yang mampu membuat terang Kristus sepertinya kehilangan kuasa di dalam kehidupan kita. Ada banyak dari orang percaya yang merasa hidupnya hari ini dan hidupnya di masa lalu terlalu rusak, sehingga Kristus tidak mampu mengubahkan keadaan. Seringkali kita dengar ada orang bilang, ya saya memang seperti ini, ya saya memang begini. Itu menurut kita.
Yang kita tahu, kita tidak bisa berubah. Tapi ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mau mengikuti kehendak-Nya, perubahan itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan. Perubahan adalah sesuatu yang Allah kerjakan di dalam kita melalui ketaatan kita pada firman. Sekali lagi, perubahan itu bukan kita yang lakukan. Bahkan kadang-kala kita tidak menyadari perubahan kita. Tapi Allah bekerja di dalam kita melalui banyak hal, melalui banyak peristiwa. Tapi dengan tangan yang tidak terlihat oleh mata, Allah mengubahkan hati kita. Allah mengubahkan hidup kita. Allah membuat kita mengerti bahwa kasih-Nya tidak akan pernah kalah dengan apapun juga yang ada di dalam kehidupan kita. Ada kalimat yang selalu sering sekali saya sampaikan bahwa selama kita masih diberikan hari yang baru, saya selalu percaya kita selalu diberikan kesempatan, pengharapan. Itu membuktikan bahwa kasih-Nya tidak pernah kalah terhadap kegelapan. Tidak ada kegelapan yang mampu menguasai atau memadamkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi kabar baik bagi kita, kabar pengharapan buat kita. Ketika kita merayakan Natal, mari lihat, kabar baik itu bukan hanya juru selamat lahir, bukan hanya ada terang bagi kita, bukan. Tapi terang yang ada bagi kita itu adalah terang yang tidak akan pernah dikalahkan, terang yang tidak akan pernah bisa dikuasai oleh dunia. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pertengahan minggu ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh merenungkan firman, kami boleh belajar sesuatu hari ini. Hamba berdoa biarlah hari ini Tuhan kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah terang yang sejati yang tidak akan mampu dikalahkan dan tidak akan pernah bisa padam. Sekalipun hidup kami gelap, suram, tapi kami tahu Tuhan ketika kami berjalan mengikuti Engkau, mengiring Yesus dengan seluruh hidup kami memberikan hidup kami untuk taat pada perintah-Mu. Kami tahu perubahan itu terjadi, pengharapan itu nyata, bukan karena usaha kami, tapi karena Allah dengan cara yang tidak kami pahami, mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk semua yang boleh kami nikmati, yang kami lewati bersama dengan Engkau hari ini. Pujilah nama-Mu Tuhan, biar damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami hari ini, untuk kami beraktivitas, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas keluargaku, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.